Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di depan SD Negeri 4 Pamotan, yang mana saya nanti akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 4 Pamotan hubungannya dengan bagaimana cara mengambil sebuah keputusan. Di sini nanti ada Bapak Asmawi sebagai kepala sekolah. Bagaimana nanti Pak Asmawi menyampaikan cara-cara mengambil sebuah keputusan. Mari kita ikuti perbincangan saya berikutnya. Assalamualaikum Pak Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mai? Alhamdulillah sehat. Silakan duduk. Ada apakah gerangan? Terima kasih Pak. Ini saya tadi mencari Pak Mawi baru ketemu ini. Begini Pak, kami menemui Pak Mawi sebagai kepala sekolah SD Negeri 4 Pamotan dalam hal bagaimana Pak Mawi sebagai pemimpin institusi atau sekolah dalam keseharian kemarin memutuskan sebuah permasalahan atau memutuskan sebuah keputusan. Jadi di sini ada permasalahan yang sifatnya dengan dilema etika, kemudian permasalahan yang hubungannya dengan rujukan moral. Jadi Pak Mawi selama ini bagaimana sih caranya penjenengan mengidentifikasi sebuah masalah itu masuk di dalam kategori dilema etika, kemudian yang kedua dilema rujukan moral, Pak? Untuk yang dilema etika itu gini. Dilema itu kan sudah jelas problem. Tapi penekanannya di etika. Nah, kalau dilema etika ini saya melihatnya bahwa permasalahan itu jika itu banyak, semua permasalahan itu benar. Benar. Semua permasalahan itu benar. Cuma kita dituntut kepekaan. Nah, kepekaan. Jadi etika kita sehingga kita tidak mengurangi masing-masing hak dari mereka itu yang mempunyai permasalahan. Jadi di sini titik beratnya kalau saya melihatnya adalah penting dan manfaatnya. Penting dan manfaatnya iya, apa ya? Penting dan manfaat. Karena sama-sama benar itu tadi, maka kita melihat yang penting yang mana dan yang lebih bermanfaat yang mana. Iya. Satu contoh begini, ketika ada satu aturan, misalkan ketika ujian gitu atau mungkin PTS gitu ya, jelas di situ aturannya kan anak tidak boleh mencontek. Iya. Misalkan kalau mencontek tidak dinilai atau mencontek dikeluarkan dari ruangan dan lain sebagainya. Dalam satu kasus mungkin ada anak yang mencontek itu, saya yakin semuanya ada. Itu pengalaman yang sudah menaun dan setiap kali kegiatan itu pasti ada. Kebiasaan ada itu. Tapi kita akan dihadapkan pada satu permasalahan, misalkan begini, anak sekarang kan ada yang namanya program sekolah 9 wajib belajar 9 tahun, mau tidak mau harus melanjutkan. Tapi kalau misalkan ujian kita patahkan di situ, mencontek kita tidak diberi nilai karena aturannya mencontek itu salah, adalah pelanggaran menyalahi tata tertib dan lain sebagainya. Kalau kita melihatnya hanya itu tok, memang ya seharusnya tidak diberi nilai karena melakukan pelanggaran. Nah, tetapi karena di sana masih ada sekolah yang menunggu, kita punya kewajiban mengantarkan anak untuk belajar lebih jauh ke tingkat yang ke atasnya lagi. Maka kadang itu harus kita patahkan. Artinya begini, menconteknya kita hentikan, tapi nilainya tetap jalan. Iya. Nah, itu. Jadi jadi mencontek cukup di sini, selesai. Walaupun kalau aturannya seperti itu, tapi karena kita melihat peluang anak yang lebih besar karena dia akan mengalami masa dewasa lebih jauh, maka kita pun juga harus mendorong anak untuk bisa berkembang dengan catatan kebiasaan menconteknya ini yang kita patahkan. Jadi kebiasaannya. Iya. Itu yang kita patahkan, sehingga apa manfaatnya? Manfaatnya adalah sebagai bekal anak untuk menuju masa depannya. Jadi itu yang saya maksudkan, penting dan manfaatnya di situ. Tapi kalau kita saklek apa adanya, jelas kasihan. Artinya cita-cita anak kita patahkan, masa depan anak kita patahkan hanya gara-gara aturan seperti itu tok. Padahal aturan itu walaupun memang harus ditegakkan, tapi kan tidak berhubungan dengan
langsung hidup dan mati langsung tidak. Jadi jangan sekaku itu, jangan sekeras itu, tapi kita melihatnya harus lebih jauh. Kecuali kalau itu sifatnya lomba itu memang harus ditegakkan ya, aturannya ya ini selesai. Iya. Makanya ada aturan yang namanya keputusan juri tidak bisa diganggu gugat sepanjang masih di koridor aturan. Tapi kalau sudah koridornya sudah melenceng subjektivitas dan lain sebagainya, lah itu yang harus kita tabrak. Nah, jadi itu yang apa, dilema etika. Kemudian kalau yang bujukan moral ini cenderung ini benar dan salahnya ini. Iya. Nah, benar dan salah. Dua pilihan, benar, satu benar, satu salah. Satu benar, satu salah. Walaupun itu sama-sama kita berat untuk memutuskan. Iya. Ya itu tadi satu contoh kan kembali ke ujian itu tadi, misalkan anak salah jelas mencontek, tapi anak benar karena ingin memperoleh nilai yang bagus. Bagi anak itu benar karena saya ingin mendapatkan nilai yang bagus supaya saya bisa melanjutkan ke sekolah favorit. Benar menurut anak. Tapi salah menurut aturan. Nah, makanya di sini kita harus melakukan bujukan moral. Artinya apa? Pemahaman anak yang semacam itu benar menurut anak untuk memperoleh nilai yang bagus dengan melakukan segala macam cara, itu yang harus kita atur kembali sehingga moral anak tertata untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Sehingga dia tahu aturan yang benar dan melakukan hal yang benar sesuai dengan aturan-aturan itu. Berarti orientasi Bapak selama ini tetap ke tujuan akhir nanti anak, sebagaimana aturan kita buat, sebagaimana anak itu belajar pada akhirnya mencapai tujuan tadi Pak. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan ini selama ini di sekolah Pak? Menjalankan itu ya, walaupun itu salah ya, karena apa ya, aturan mestinya harus ditegakkan sesuai dengan apa yang kita sepakati awal, yang kita tuangkan secara tertulis, kita tandangan dan sebagainya. Salahnya karena gini, kadang muncul kebijakan, padahal saya tahu yang namanya kebijakan itu jelas sudah menabrak aturan. Tapi kadang itu kita butuhkan ketika di luar dari peristiwa itu ada hal lain yang harus kita pentingkan. Betul. Satu contoh misalkan, ketika anak tidak masuk sekolah 3 hari berturut-turut, maka kita wajib menegur dan sebagainya macam-macam. Secara otomatis kadang kalau tidak ada pemberitahuan, guru itu emosinya akan muncul. Tapi tanpa pernah melihat anak tidak masuk 3 hari berturut-turut, ini ada apa? Kadang kita lupa ke sana. Nah, itu. Maka sekali lagi kebijakan yang muncul. Jadi misal kita sudah terlanjur menulis di absennya itu A tanpa izin, tapi ketika tahu setelah itu kita tulis, kita tahu di sana ternyata mungkin anak itu ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Taruhlah misalkan anak harus menunggu ibunya yang sakit sementara tidak ada tetangga yang membantu, itu otomatis dia tidak masuk dan tidak sempat izin dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah dalam nun sewu, anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan, artinya fasilitas tidak punya, itu mungkin anak cenderung yang penting ibuku tak openi gitu. Nah, setelah kejadian ini maka kita pun juga harus memunculkan kebijakan itu tadi. Jadi sisi kemanusiaan, moral kita dituntut untuk bisa berlaku adil, seadil mungkin, yang tidak menyakiti, berusaha untuk tidak menyakiti hati nurani anak. Tetapi kadang kita juga harus berpikir juga hal yang kita langgar itu dengan kejadian seperti itu pun juga kita tekankan untuk tidak dilangkapi sebisa mungkin, walaupun melalui perantara tetap memberi kabar, memberitahu ke sekolah, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Terima kasih Pak. Terus kalau boleh tahu Pak, selama ini sebelum keputusan itu terjadi, sebelum keputusan itu dijalankan, adakah langkah-langkah atau prosedur yang Bapak sering lakukan sebelum keputusan itu dijalankan? Dalam mengambil keputusan ini misalnya, jadi dalam mengambil keputusan sebelum keputusan itu dilakukan, itu tetap kita memperhatikan beberapa hal, baik itu di intern sekolah maupun masyarakat yang mengitari kita setiap hari. Itu tetap kita butuhkan sebagai
bahan pertimbangan untuk membuat keputusan yang akhirnya keputusan itu kita jalankan. Jadi misalkan ya kita berembuk dulu, misalkan kalau kasusnya di kelas, maka sebelum guru memutuskan, mestinya guru harus laporan dulu ke kepala sekolah, Pak ini ada kejadian begini-begini, sebaiknya bagaimana. Kalau itu memang itu permasalahan itu sangat fatal, sangat penting sekali, maka akan kita rembuk bareng-bareng dengan dewan guru. Kalau perlu kita menghadirkan komite, kalau perlu juga kita hadirkan wali murid, kalau perlu juga kita hadirkan tetangganya, kita korek keterangan-keterangan dari beliau-beliau itu, sehingga kita bisa membuat keputusan yang betul-betul berkeadilan, adil dan berkeadilan, sehingga ketika kita membuat keputusan dan melakukan keputusan itu, kita sudah benar-benar mendapat dukungan dari berbagai pihak. Sehingga kita resiko nyaman, nanti resikonya minimal, meminimalisir gesekan dengan aturan, gesekan dengan masyarakat, gesekan dengan rekan sejawat dan lain sebagainya. Berarti selama ini panjenengan memutuskan sebuah keputusan itu melalui proses yang panjang juga, Pak ya. Berbagai macam unsur dengan ajak dialog gitu ya. Iya, jadi tergantung tingkat permasalahan yang ada. Terus adakah Pak, selama ini biasanya kan kalau kita ingin memutuskan sesuatu kan ada semacam tantangan, Pak. Adakah tantangan yang mungkin selama ini ada jenengan alami? Ada. Ini biasanya tantangan itu muncul karena apa ya? Sentimen. Artinya sentimen, Pak? Sentimen begini. Kita kan tidak menutup kemungkinan bahwa konsumen kita itu dari level masyarakat yang bermacam-macam. Kalau dilihat dari sisi ekonominya, dari keluarga miskin, menengah, kemudian kaya. Kalau dilihat dari susur agamisnya, mungkin ada yang abangan, kemudian ada yang nasionalis, kemudian ada yang agamis, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal itu yang harus kita perhatikan. Sehingga kita tidak serta-merta terus membuat keputusan. Menurut saya sendiri, misalkan kalau saya basicnya nasionalis, opo-opo pokoknya harus seperti ini. Wah, gitu nggak bisa. Jadi kalau misalkan masyarakatnya abangan, modal abangan, kita pun tidak mungkin mendasarkan keputusan itu dengan basic agama. Itu. Kalau misalkan masyarakatnya miskin, kita jangan memutuskan dengan basic orang yang kaya. Alatnya ada ini. Itu kalau orang kaya bisa, tapi kalau orang miskin kan nggak bisa. Nggak bisa, harus disesuaikan. Disesuaikan gitu. Terus Pak, yang tadi kan tantangan. Yang kedua, kalau boleh saya tahu, Pak, yang membuat keputusan menjadi sebuah keputusan yang efektif itu ada tidak kira-kira, Pak? Yang mempermudah sehingga keputusan itu menjadi lebih efektif, gampang diterapkan dan diterima. Gampang diterima itu intinya di komunikasi. Komunikasi, Pak? Iya, di komunikasi. Jadi kalau saya di sekolah itu saya biasakan ketika ketemu dengan wali murid dan lain sebagainya, walaupun sudah ada aturan semacam itu, setiap permasalahan yang muncul, permasalahan sekolah, mohon diselesaikan di sekolah. Saya membuka pintu 24 jam. Karena mengapa 24 jam? Karena di rumah pun saya melayani. Kalau itu urusan sekolah, saya layani di rumah juga. Di rumah juga, iya. Jadi tidak harus di sekolah, Pak? Tidak harus di sekolah. Terus kemudian saya membuka pintu, siapapun boleh datang ke sekolah, jangan sungkan-sungkan. Jadi misalkan pagi mengantar anaknya, sekalian mampir omong-omong, dan tidak harus duduk di meja. Iya. Tempat menyesuaikan bagaimana enaknya. Misalkan ketemu di depan pintu gerbang, ya kita ngomong, kita bicara gitu. Kalau misalkan kita ketemunya di bawah pohon ngomong-ngomong, ya di situ. Sehingga masyarakat atau warga sekolah dan warga lingkungan sekolah itu tidak merasa di lingkungan yang sangat formal. Tapi dengan nyantai, ini sasarannya tercapai. Tidak ada batas-batas tertentu, ya, Pak. Iya. Terus berikutnya, Pak, misalnya ada sebuah permasalahan, terus kita harus mengambil keputusan. Apakah Pak Mawi mempunyai sebuah jadwal tertentu atau hari itu juga harus selesai? Biasanya begini, misalkan hari itu harus selesai, tapi prinsip saya secepatnya selesai. Harus secepatnya selesai. Terus kadang saya tuh membatasi untuk anak, misalkan di kelas muncul permasalahan, maka saya biasanya permasalahan itu jangan sampai keluar,
cukup di situ saja kita selesaikan bareng. Begitu disepakati selesai, maka keluar dari pintu itu sudah tidak ada pembicaraan. Tidak ada pembicaraan lagi soal masalah tadi. Sudah selesai. Kalau memang kita sudah menyatakan sepakat itu selesai. Jadi, kalau misalkan belum selesai, maka kita akan sepakat siapa yang akan kita ajak untuk menyelesaikan. Tapi biasanya yang sering kalau dengan anak-anak langsung, saya itu begitu. Ini kita di dalam kelas, permasalahan satu kelas kita selesaikan bareng di sini. Begitu keluar pintu, sudah tidak ada yang membahas permasalahan itu. Maka semuanya selesai. Biarkan itu menjadi sejarah, tapi jangan dihapus. Tapi bukan untuk dipublikasikan. Iya. Terus yang berikutnya Pak, ini kita kan selalu berhubungan dengan lingkungan dan orang lain Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak di dalam mempermudah membuat sebuah keputusan? Ada. Satu yang jelas itu kalau di tempat saya ya ini kita real saja. Saya biasa ngomong-ngomong dengan komite sekolah, pengurus maupun ketua. Saya biasa ngomong-ngomong, kemudian dengan orang-orang yang di lingkungan itu dia punya power juga saya ngomong-ngomong. Dan saya tuh punya kebiasaan pada jam-jam tertentu saya ngeluyur ke kampung-kampung. Oh, jadi mendekatkan ke masyarakat biar ada kedekatan gitu Pak? Iya, saya ada waktu tertentu ya tidak terjadwal, tapi saya punya satu kegiatan dalam 1 minggu itu saya ada sekali, walaupun hanya setengah jam atau 1 jam, saya keluar sengaja jalan-jalan ke lingkungan. Oh iya. Justru yang sering saya jalan kaki. Justru kadang ketemu orang karena dekat dengan jalan, dengan kampung. Jadi ya ketemu orang di kampung, juga ngomong-ngomong, kadang sambil ngopi. Oh, itu berarti termasuk salah satu strategi pendekatan ke warga agar warga welcome ke kita dan sekolah gitu Pak ya. Terus yang terakhir Pak, ini nilai-nilai atau nilai-nilai baik yang Bapak rasakan dari selama ini mengambil keputusan apa Pak? Nilai baiknya gini, saya kalau dilihat persentase maka persentasenya lebih besar. Saya dikenal di lingkungan saya mendapat dukungan dari masyarakat sekitar untuk melakukan hal-hal yang sifatnya inovatif, hal-hal yang bisa dirasakan manfaatnya lebih besar. Itu jadi besar dukungannya, terutama dukungan memang saya punya keinginan bahwa sesuatu bisa berjalan dengan baik, tidak bisa hanya dari dalam kok, tapi dari luar juga harus mendukung. Kalau dari dalam memang itu sudah kewajiban kita bareng-bareng untuk mendukung bagaimana sekolah itu menjadi lebih baik. Tapi yang dari luar, walaupun ini saya tidak menutup sebelah mata, walaupun mungkin ada beberapa tenaga saya mungkin yang ada sebagian masyarakat yang kurang bisa menerima itu ada. Oh, namanya di lingkungan masyarakat tetap ada yang dicibir aja. Pak, guru ini begini, itu pun saya terima sebagai bahan pembinaan saya di sekolah. Gitu. Terima kasih. Berarti dapat saya simpulkan dalam mengambil sebuah keputusan itu Bapak berarti melalui proses yang panjang Pak ya, dari berbagai elemen, harus dengan ajak berbicara, kemudian sebelum memutuskan harus melihat dari sisi baik buruknya, nilai positif negatifnya Pak ya. Dan berdasarkan dari kesimpulan Pak Mawi tadi, ternyata masyarakat lebih suka dari keputusan-keputusan yang selama ini Pak Mawi ambil. Ya, insya Allah begitu. Iya, terbukti dukungan masyarakat lebih welcome untuk keputusan-keputusan itu. Baik, demikianlah wawancara atau bincang-bincang saya dengan Pak Asmawi SPD, Kepala SD Negeri 4 Pamotan Kabupaten Rembang, yang mana dapat kita simpulkan bahwa keputusan diambil itu satu adalah adanya keperpihakan kepada murid, yang kedua adalah mengandung kebenaran yang bersifat universal, artinya kebenaran yang bisa diterima oleh semua pihak, dan yang ketiga adalah keputusan yang bertanggung jawab atau bisa dipertanggungjawabkan. Demikian, semoga bincang-bincang saya dengan Bapak Asmawi ada semacam pencerahan atau hal-hal yang bisa kita terapkan di dalam diri kita maupun di sekolah kita,
kita ambil dan kita terapkan, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Mawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugasnya yang baru. Semoga program Guru Penggerak tetap jalan, eksis, dan membuahkan hasil yang maksimal sesuai dengan keinginan dunia pendidikan. Terima kasih Pak. Terima kasih.